Taib. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi min ahli baitih, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian fikih sirah an-nabawiyah yang merujuk kepada rujukan utama Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam fikih sirah an-nabawiyah beliau insyaallah. Dan terakhir kita sudah membahas terkait wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah turunnya wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu untuk waktu yang lumayan lama karena wahyu nggak kunjung turun kecuali setelah fase kurang lebih 6 bulan menurut sebagian riwayat. Turunlah surah Al-Muddathir. Makin yakinlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah diminta untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan dakwah secara sirriyah, atau dakwahnya masih sembunyi-sembunyi ya, belum terang-terangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan dakwah beliau. Orang-orang terdekat beliau, dari kerabat-kerabat beliau, dari sahabat-sahabat dekat beliau, beliau syiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling awal beliau dakwahkan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendakwahkan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang didakwahkan pertama-tama itu. Kita ketahui ulama mayoritas menyepakati bahwa yang pertama-tama masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, dari pihak wanita. Sejak awal Rasulullah menceritakan bagaimana kejadian di Gua Hira, Sayyidah Khadijah sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baru kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, yakni sahabat Rasulullah yang awal-awal masuk ke dalam Islam dari golongan laki-laki dewasa. Adapun dari golongan anak-anak, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Sebagian lagi mengatakan tambahan ya, yakni Waraqah bin Nufail ya. Itu sudah kita kisahkan di pertemuan sebelumnya bahwa Waraqah mengatakan kepada Rasulullah ketika menceritakan kejadian di Gua Hira itu namus ya Muhammad. Namus itu Jibril alaihissalam. Itu namus yang dulu datang kepada Nabiullah Musa. Ini kata siapa? Kata Waraqah. Kalaulah saatnya engkau diusir oleh kaummu, aku masih dalam keadaan hidup, maka aku pasti akan membela dirimu, membela mati-matian dirimu.
Nah, ini yang kemudian dianggap oleh sebagian ulama, Waraqah pun beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berapa hari kemudian Waraqah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwah kepada sahabat-sahabat terdekat, kerabat-kerabat terdekat, gitu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu resikonya. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dakwah secara terang-terangan, terus berkata kepada semua orang, bertauhidlah kepada Allah, sementara orang-orang belum familiar, mereka semua masih menyembah berhala-berhala buatan mereka sendiri, gitu. Maka orang-orang terasa akan shock. Rasulullah paham betul akan hal itu. Oleh karena itu Rasulullah pelan-pelan, ya, masih individu sifatnya, gitu. Satu demi satu Rasulullah dakwahi, gitu. Ya, ini bagian dari manhaj dakwah, bahwa manhaj dakwah tuh ya harus pelan-pelan. Bapak, saya, kita semua kalau mendakwahkan kepada orang-orang terdekat kita, itu juga nggak bisa asal-asalan dakwah. Ini beberapa kali usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, mengingatkan kita semua, kalau kita dakwah sama orang lain caranya kurang tepat, boleh jadi akibatnya orang yang kita dakwahi akan bertahan dengan kesalahannya walaupun dia tahu itu salah. Saya pun mendapatkan case ini berkali-kali, Pak. Ada seorang ayah keluarga gitu, pengen anaknya nutup aurat gitu supaya berjilbab, gitu. Pengen betul, tapi caranya salah. Suka dibanding-bandingkan sama kawan-kawannya. Kadang-kadang di depan umum dibilangin juga, tuh lihat tuh fulanah udah pakai jilbab, kamu belum pakai jilbab. Kasih tahu tuh anak saya biar pakai jilbab, gitu. Anaknya malu, anaknya minder, bahkan mungkin kecewa. Karena seringkali terulang berkali-kali, si anak ini akhirnya malah ngerasa, ya, kayaknya nggak perlu dia pakai jilbab itu. Akhirnya dia bertahan nggak pakai jilbab sampai besar. Ya. Dia bertahan dengan kesalahannya, walaupun mungkin dia tahu dia salah. Kenapa? Caranya salah. Ya. Dan ini banyak, ya, banyak. Kita memperingatkan anak-anak yang ribut di masjid misalnya. Nah, itu perlu juga pendekatannya itu. Ada manhajnya, ya. Ada caranya, ada metodenya. Kalau kita dulu seringkali mengenal at-tariqah ahammu minal maddah, bahwa cara itu lebih penting dari materinya. Gimana cara menyampaikannya itu penting sekali, ya. Nah, inilah cara Rasulullah SAW dakwahnya pelan-pelan. Rasulullah nggak serampangan, gitu ya. Ini berlanjut, ya, beberapa tahun, kurang lebih 3 tahun lamanya. Baru setelah 3 tahun itu Rasulullah SAW mendapatkan ayat-ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa wahyu yang isinya meminta Rasulullah SAW mulailah berdakwah secara terang-terangan, yang cakupannya lebih besar, karena orang sudah mulai mendengar berita tentang Rasulullah SAW yang membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah, tidak mensyirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Seantero Mekah sudah mendengar itu, sebagian menerima, kebanyakan itu orang-orang du'afa, orang-orang miskin, budak-budak yang menerima itu. Sementara orang-orang yang punya kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy, mereka bertahan. Kenapa? Mereka takut kehilangan pengikutnya. Mereka takut kedudukan yang selama ini mereka miliki akan hilang kalau mereka ikut dengan agama Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi emang di awal-awal begitu. Nah, ini juga menjadi salah satu acuan, ya, bahwa akan ada penolakan-penolakan dari orang-orang yang punya kepentingan terhadap dirinya sendiri. Mereka menolak yang hak, gitu, ya, karena ada kepentingan di sana. Maka di awal-awal itu yang masuk ke dalam agama Islam kebanyakan para du'afa, ya, para budak, orang-orang yang mungkin nggak memiliki backup, ya, orang-orang yang secara materi mungkin kurang, itu yang awal-awal banyak masuk itu. Nah, setelah itu orang-orang udah mulai kenal kan dakwah Rasulullah SAW. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala
meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Sekarang nggak sembunyi-sembunyi lagi, ya. Terbuka, dakwah terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Hijr, ya, ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, ya. Lakukanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan gitu. Wa a'rid 'anil jahilin, jangan wa a'rid 'anil musyrikin, jangan engkau hiraukan orang-orang yang kemudian tidak menerima dakwahmu dari golongan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya. Nggak hanya Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah juga udah mulai nyebar lagi. Gitu. Banyak orang-orang yang belum berani untuk menampakkan keislamannya, tapi pada hakikatnya sudah mulai banyak itu orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita bahas sedikit bagaimana para sahabat Rasulullah terinspirasi sekali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlomba-lomba untuk bisa menjadi wasilah orang lain masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau bahasa kita kemarin gak berpuas diri jadi orang saleh saja, tapi juga menjadi orang yang muslih. Ya. Jadi nggak hanya saleh ini hanya ketaatan kita kepada Allah secara individu, tapi juga kita dituntut untuk jadi muslih, menjadi wasilah orang lain untuk juga mendapatkan kebaikan gitu. Ya. Kalau zaman sekarang muslih ini ya ngajak tetangga-tetangga ngaji, ya. Terus ngajak keluarga ikut hadir di majelis ilmu, itu bagian dari muslih itu. Nggak hanya saleh tapi muslih. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah ketika dia bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu muslih, ya. Terus kemudian yang suka seringkali diabaikan, terus kemudian tidak dianggap, ya. Orang-orang yang broadcast kebaikan, tidak apa-apa Pak, tapi diperiksa dulu, kitanya juga baca, ya. Kadang-kadang kita sebar broadcast yang isinya tentang agama, tentang kebaikan, kitanya nggak baca gitu ya. Nanti bisa beda niatnya gitu. Apa pengen dapat simpati orang, kita nggak tahu gitu, ya. Tapi kalau niatnya untuk dakwah, itu bagian dari muslih, ya, menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain. Abu Bakar As-Siddiq, berapa di tangan beliau itu masuk ke dalam agama Allah, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li ayyahdiya bika rajulan khairun min humrin ni'am. Kalau kita bisa menjadi wasilah hidayah orang lain, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah kendaraan terbaik saat itu, ya. Kalau kita jadi wasilah hidayah, nah dakwah kita bisa secara lisan, ya, dan bisa juga dengan hal. Jadi dakwah tuh ada yang dengan lisan, kayak orang tua ngasih nasihat ke anaknya gitu ya. Kita ngasih nasihat ke tetangga-tetangga, sesama jemaah gitu. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tapi ada dakwah bil hal, dakwah dengan memberikan contoh supaya dilihat gitu. Bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan pula untuk sum'ah, untuk didengarkan, enggak. Tapi berikan contoh supaya menjadi wasilah kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Yang bisa menjadi wasilah kebaikan orang lain, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya sama nanti kita ini yang menjadi wasilah dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Itu dakwah bil hal. Ngasih contoh, kalau ngomong jujur sama orang rumah, anak-anak ngeliat, oh iya, ndak boleh bohong gitu. Papa nih, ayah nih, kalau ngomong jujur terus, sedekah, ya. Anaknya ngeliat, oh iya, secara nggak langsung anak itu akan meniru apa yang dia lihat. Itu dakwah bil hal. Ya. Banyak case di kantor, ada gara-gara dia kepancing, ya, orang yang satu ruangan dengan dia ternyata setiap duha selalu izin untuk menyempatkan waktu sholat duha. Tiap hari dia melihat fenomena itu, akhirnya kepancing, dia termotivasi. Iya kayaknya enak sholat duha nih. Walhasil sholat duha lah dia.
maka man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Ketika orang itu termotivasi melakukan kebaikan karena kita wasilahnya, pahala itu sampai sama kita. Ya. Jadi dakwah ada yang dengan lisan, ada yang dengan hal, dengan contoh. Rasulullah melakukan keduanya. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq bahkan sebagian besar ya, as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, wasilahnya Abu Bakar. Abu Bakar ini muslih betul, Abu Bakar ini. Ya. Sebut saja Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, itu masuk ke dalam agama Allah dengan wasilah Abu Bakar. Dan orang-orang yang disebutkan tadi dapat garansi jaminan dari Rasulullah masuk ke dalam surga. Bayangin tuh. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan 4 pahala orang-orang yang masuk surga. Dahsyat sekali. Ya. Maka li ayyahdiya bika rajulan khairun min humrin ni'am. Mudah-mudahan kita bisa jadi wasilah kebaikan buat orang-orang terdekat kita, setidaknya untuk keluarga kita. Ya. Itu lebih baik daripada kendaraan terbaik yang akan kita dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran pertama, jangan berpuas diri jadi orang saleh saja. Soleh jelas harus kita sampai kepada derajat itu, tapi jangan berpuas diri jadi orang saleh. Upgrade lagi jadi orang muslih. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Naam. Mulailah dakwah secara terang-terangan, dimulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala Ibnu Hisham dalam tarikh Ibnu Hisham disebutkan dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, "Tsumma dakhala an-nas fil Islami arsalan minan nisa war rijal." Ya. Mulai itu masuk ke dalam agama Islam laki-laki maupun perempuan. Ya. Udah mulai banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi yang hak, yang benar secara terang-terangan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Hijr, qala Allahu lahu fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, yang tadi kita sebutkan. Ya. Udah jangan hiraukan orang-orang yang syirik itu. Mulailah engkau berdakwah dengan apa yang aku perintahkan kepadamu, kata Allah. Wa anzir ashiratakal akrabin, dalam surah Asy-Syu'ara juga disebutkan, mulailah engkau untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Rasulullah mulai ini, ya. Wa hina idzin bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memulai, ya, bitanfizi amri rabbih, melaksanakan perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan tadi. Nggak usah pedulikan orang-orang yang nggak mau beriman kepada Allah, udah jalan saja. Begitulah kalau bahasa terjemah bebasnya, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu waktu naik ke bukit Sofa, ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manggilin orang, ya. Di atas bukit Sofa Rasulullah panggilin orang. Ya Bani Adi, wahai Bani Adi, kemari. Hatta ijtama'u, kumpul tuh orang-orang dari Bani Adi yang saat itu mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'ala allazi lam yastati' ay yakhruja bi yursilu rasulan liyanzur. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, pokoknya dipanggil-panggil sama Rasul. Orang-orang kumpul. Sampai kalau ada kabilah yang nggak bisa datang, dia ngirim utusan. Paling nggak ada yang datang deh ngelihat tuh Muhammad mau ngomong apa sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu kemudian orang-orang udah mulai kumpul, Rasulullah ngomong nih di hadapan orang-orang yang datang di hadapan beliau. Ara'aitum law anna khailan. Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughayyira 'alaikum akuntum musaddiqi. Rasulullah pintar betul nih, cerdas, ya. Itu makanya Rasulullah itu punya sifat cerdas itu. Salah satu sifat wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul gini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan kalau aku berkata kepada kalian di belakang lembah ini
ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Kalian percaya nggak sama aku, kata Rasulullah. Kita kan tahu track recordnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut Sadiqul Amin, disebut Al-Amin, yang nggak pernah berdusta. Itu track record Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semua orang seantero Mekah tahu dan paham. Maka Rasulullah mulai menggerakkan hati melalui itu. Kalau aku katakan kepada kalian, ada musuh pasukan berkuda mau nyerang kalian di belakang lembah ini, kira-kira kalian percaya nggak? Rasulullah nanya, "A'antum musaddiqi?" Kalian percaya nggak sama aku? Qalu ma jarabna 'alaika kadziban. Kita nggak pernah ngedapatin dirimu tuh berbohong. Kita percaya kok, kata orang-orang. Kata orang-orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Fa inni nazirun lakum baina yaday azabun syadid." Aku kasih tahu sama kalian, kalau kalian memang menganggap diriku ini seorang yang jujur, menganggap diriku seseorang yang benar, dan kalian sudah tahu masa lalu diriku, maka aku katakan kepada kalian bahwa aku memberikan peringatan untuk kalian. Kalau kalian tidak mengindahkan peringatanku, maka akan ada azab yang sangat pedih yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kan kalian tahu aku nggak pernah berbohong, dan memang kenyataannya begitu. Jadi itu jadi modal awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Yuharriqul qalb, Rasulullah menggerakkan hati dulu. Setelah Rasulullah katakan, aku memberitahukan sebuah peringatan untuk kalian, kalau kalian nggak mengikuti perintah Allah akan ada azab. Tiba-tiba paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab, tiba-tiba merespon apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat suaranya, "Tabban laka ya Muhammad, alihaza jama'tana." Celaka kamu Muhammad, cuman karena ini kau mengumpulkan kami. Nggak ada gunanya sama sekali, kata Abu Lahab. Sementara Abu Lahab siapanya Rasulullah? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alihaza jama'tana, celaka kamu, cuman gara-gara ini kamu kumpulin saya dan kumpulin kita semua di sini. Nah, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, terus sampai akhir itu. Ya karena kejadian itu tadi. Jadi Masya Allah. Summa nazala Rasul fastajaba liqaulihi ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabun. Kemudian Rasulullah pun mendatangi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingati keluarga-keluarga dan kerabat-kerabat terdekatnya. Sama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan saudara-saudaranya. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkizu anfusakum minan nar. Wahai keluargaku dari Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai kabilah Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, angkizu anfusakum minan nar. Sama itu. Ya Bani Abdi Manaf, wahai kabilah Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah, wahai anakku, kata Rasulullah, angkizi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya. Ada beberapa pelajaran kita bisa ambil dari sini. Tanggung jawab terbesar kita adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, itu yang utama. Setelah itu tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Setelah itu tanggung jawab kita kepada mujtama kita atau kepada masyarakat kita. Jadi ini sebuah tanggung jawab terhadap diri kita, terhadap keluarga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu. Tapi jangan juga nanti kaget
Kalau di tengah-tengah kita dakwah, suka ada gangguan, suka ada ujian, nggak jauh-jauh dari lingkungan terdekat. Ini bisa kita lihat dari sosok Abu Lahab yang kemudian bencinya setengah mati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abu Lahab siapa tadi? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi case-nya kalau di tengah-tengah kita ngasih sesuatu yang baik kepada keluarga, mulai kita berdakwah gitu ya. Karena kita semua kan dapat tanggung jawab nih untuk diri kita dan setidaknya untuk keluarga kita. Ketika mulai terang-terangan itu, mulai kelihatan gitu ya, jangan heran nanti ya, kalau kemudian sewaktu-waktu mungkin ada yang menentang dari lingkungan terdekat, entah dari anak ya, entah dari orang tua, bisa jadi ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesabaran kita kalau datang momentum itu pada diri kita gitu, ya. Dari orang-orang terdekat, nggak jauh-jauh. Ini pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab. Maka begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dakwah terang-terangan, orang ini makin tahu, dan yang benci kepada Rasulullah makin besar kebenciannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitrah, Pak, ini fitrah. Ya. Jadi kalau sudah makin besar dakwah itu, makin banyak gesekannya, udah itu sunnatullahnya itu. Kita masih bisa kuat nggak untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita angkat bendera putih nyerah gitu ya. Maka tantangannya begitu Rasulullah sudah mulai kelihatan berdakwah, makin keras pertentangan dari orang-orang yang benci terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang mulai mengintimidasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam bab al-iza ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti. Mulai dari mentalnya diganggu ya, mulai dari fisik juga, bahkan ini mulai melebar kepada keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsekuensi dakwah, Pak. Konsekuensi dakwah ya. Alhamdulillah ya, kalau dakwah kita di Indonesia ini seberat-beratnya gitu, kalau kita ngaca sama yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat Rasulullah, masih jauh nampaknya itu ya. Ya mudah-mudahan kita ini yang berdakwah juga dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk istiqamah gitu ya. Makanya kita bisa mengaca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beratnya perjuangan dakwah itu. Nah, mulai dari tekanan mental ya, seperti apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ketika mereka mendengarkan az-zikra, yakni Al-Quran ya, orang-orang kafir kemudian mendengarkan Al-Quran, mereka berkata innahu lamajnun, itu Muhammad tuh ya gila sudah. Muhammad gila. Propaganda ini disebar, Pak, viral betul di antara kalangan orang-orang yang benci terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahum aghlabiyah, sementara yang benci itu adalah mayoritas orang Quraisy gitu. Jadi dijatuhi mental Rasulullah, disebut gila. Oh, itu udah makanan Rasulullah sehari-hari sudah. Wa qalu asatirul awwalin, mereka mengatakan yang disampaikan oleh Muhammad itu cuma dongeng-dongeng itu ya, cuman cerita-cerita khayalannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab, bahkan Rasulullah disebut sebagai penyihir yang berdusta. Itu untuk ngejatuhin mental Rasul tuh. Itu Muhammad tuh, itu sahirun kadzdzab, jangan dekat-dekat, kena sihir kamu nanti. Kamu nggak tahu siapa Muhammad. Sahirun kadzdzab, seorang penyihir yang berdusta. Engkau bisa ikut sujud kalau kau melihat dia sujud, itu sihir dari dirinya. Itu yang kejadian nanti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca surah An-Najm, terus Rasulullah sujud, orang-orang yang dekat Rasulullah ikutan sujud itu. Sebenarnya karena mereka hati relung terdalamnya itu terkesima dan tersentuh dengan Al-Quran. Tapi orang-orang yang benci terhadap dakwah Rasulullah mengatakan kena sihir antum itu ya, untuk menjatuhkan mental Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebar itu info, Rasulullah gila, Rasulullah ini orang yang memberitakan dongeng-dongeng,
kemudian Rasulullah sahirun kadzab, ya, pendusta, ya. Yaqulu zalimuna an tattabi'una illa rijalan mash'ura. Yang ngikutin Muhammad itu mereka yang kena sihir sudah. Kalian mau kena sihir kayak pengikutnya Muhammad itu? Sudah, jauhilah Muhammad. Itu propaganda tuh. Itu kemudian wah diviralkan betul itu untuk menjatuhkan apa? Mental Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu apa yang dilakukan? Mulai fisik. Ya Allah, fisik sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Terus wadu'at turab ala ra'sih. Mereka taruh tuh lagi enak-enak sujud Rasulullah di depan Ka'bah itu bersujud kepada Allah. Apa itu namanya? Debu itu ditaruh di kepala Rasulullah. Sesekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disakiti secara fisik. Palanya ditumpahin dengan jeroan-jeroan kambing, kotoran-kotoran kambing, domba itu ya Allah. Itu sehari-harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam beberapa riwayat dikisahkan Rasulullah pulang, putri-putrinya Rasulullah pada nangis gitu. Ya bunayyah la tabki innallaha mani'un abak. Begitu Rasulullah pulang mungkin badannya bau, badannya kotor, anaknya nangis lah. Anak putri mana yang melihat ayahnya begitu terus tidak mengeluarkan air mata gitu. Kayak dihinakan sedemikian rupa Rasulullah itu. Tapi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada putrinya? Dia kuatkan putrinya Rasulullah. Rasulullah menguatkan putri-putrinya. Udah nah, innallaha mani'un abak, nggak usah khawatir. Ayah itu udah dijaga sama Allah. Ya. Itu perjuangan Rasul itu. Nggak cukup sampai di situ. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketahuan bahwa mereka berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut dihancurkan itu. Sebagian sahabat Rasulullah bahkan wafat, sebagian lagi tersiksa, sebagian lagi rusak fisiknya, ada yang buta, ada yang melepuh kulitnya. Itu diceritakan dalam sejarah itu. Nah kalau kita di posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nggak ikut merasa bersalah kita? Jadi Rasulullah dijatuhkan betul itu mentalnya itu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sebut saja Sumayyah bint Khayyal, Maula Huzaifah bin Mughirah. Ya. Ini wanita yang syahid pertama dalam Islam, ibu dari Ammar bin Yasir. Ya. Awalnya Ammar bin Yasir yang beriman kepada Rasulullah, disampaikan kepada ayah ibunya menyambut seruan Ammar bin Yasir untuk berbaiat bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuan sementara posisinya Yasir, posisinya Sumayyah ini itu kan hanya budak saja. Ya. Maka leluasa sekali nih majikan-majikan yang benci kepada budak-budaknya ini untuk menyakiti sedemikian rupa. Sumayyah ini wanita, itu pernah dikubur dalam pasir yang panas tadi. Ini juga berlaku kan kepada Bilal bin Rabah. Kita jangan nganggap cuma dikubur saja, Pak, enggak. Pasir itu menghantarkan panas loh, Pak. Pasir itu pasir panas di tengah terik matahari itu. Maka Sumayyah tuh dikubur itu hidup-hidup dengan pasir panas luar biasa. Apa enggak melepuh kulit-kulitnya itu. Terus kemudian gak cukup sampai di situ, berlaku juga kepada Bilal bin Rabah, hampir sama, ditimpakan batu panas itu ke dadanya itu. Ya Allah, ya Allah. Kemudian merasa gak cukup, disuruh kembali kepada agama nenek moyang. Udahlah, mau cari gara-gara kamu sama saya, kata orang-orang Quraisy. Kembalilah kepada agama terdahulu, maka kau akan kuselamatkan. Tapi ibunda dari Ammar bin Yasir mengatakan ahadun ahad, enggak, aku tetap beriman kepada Tuhannya Muhammad dan Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian dibunuh secara keji. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Sebagian cerita mengatakan itu ditusuk dari belakang tembus sampai ke atasnya, dan itu dilakukan di hadapan suami dan anaknya. Ya Allah. Sehari berikutnya Yasir, ayahnya Ammar, yang menjadi syahid. Ya. Apa nggak tertekan, terguncang jiwanya Ammar itu.
Sebenarnya targetnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghancurkan mentalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ridho dengan ketentuan Allah. Nggak heran mereka mendapat julukan radhiyallahu anhum ajma'in. Apapun yang Allah berikan mereka ridho. Dahsyat sekali keimanan para sahabat Rasulullah min asabiqal awwalin. Bilal bin Rabah sama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Jangan dianggap lancar-lancar saja dia berdakwah. Pernah satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh orang-orang Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Uqbah juga. Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu wah penjahatnya Quraisy itu. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dipukulin. Sebagian mencekek leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesaksian dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Saat itu Ali masih kecil, hanya bisa menyaksikan saja, nggak bisa ngebantu Rasul sudah. Dan saat itu nggak ada yang ngebantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihinakan seperti itu. Ada yang menjambak, ada yang mencekek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang memukul dengan batu. La ilaha illallah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berlari dari belakang itu. Berlari dari belakang. Terus kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ibta'idu anni, ibta'idu." Minggir. Sampailah Abu Bakar yang tubuhnya kurus itu berada di tengah-tengah orang Quraisy melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ataqtuluna man qala rabbi Allah?" Adakah kalian mau memerangi orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Langkahi dulu mayatku, kata Abu Bakar. Allahu Akbar. Lantas kemudian Abi Mu'aid ini, Uqbah bin Abi Mu'aid, menghantam Abu Bakar As-Siddiq mulai dari mata, kepala, sampai Ali mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi Allah mukanya Abu Bakar tuh nggak berbentuk lagi. Ya Allah, itu dakwah seperti itu. Maka kalau kita dakwah kemudian ada masyakoh yang kita dapatkan, berkacalah kita kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sekarang tinggal meneruskan saja, sudah enaknya saja. Mudah-mudahan kita yang sudah dapat enaknya ini bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak hanya jadi orang yang saleh saja, tapi juga jadi orang yang muslih, setidaknya untuk keluarga kita, insya Allah. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, sudah masuk? Sudah masuk ya. Baik, kalau begitu insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikut. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam beramal saleh, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan hati dan keteguhan hati untuk bisa hadir terus di majelis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.